Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbi shrah sadrana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang mulia dumateng sedaya para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hadir pada pagi hari ini, ingkang kawula hormati dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin, sedaya para jamaah salat subuh ugi kuliah subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kangge ngawali pertemuan ingkang sae menika monggo sesarengan puji syukur dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala kaliyan rasa alhamdulillahirabbil alamin. Sebab injing menika kula panjenengan sedaya dipun Allah, dipun takdiraken Allah saged kepanggih, saged bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Kula yakin sedaya ingkang hadir menika termasuk tiyang-tiyang ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam sareng-sareng kita curahkan dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umat ingkang pantes mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya para jamaah kuliah subuh ingkang kawula hormati, boten terus kula panjenengan sedaya sadar lan detik menika sampun hampir berada di akhir 10 kedua di akhir bulan Ramadan, artinya mau menginjak wa akhiruhu 10 ketika di bulan suci Ramadan. Dawuh Kanjeng Nabi, awal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkhul minan. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, sedaya ingkang mirengaken, sedaya kemawon mugi-mugi kula panjenengan sedaya Ramadan taun menika pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesalahan, kelumputan, dosa-dosa kula panjenengan sedaya dipun maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya restu-restu dipun tebihaken saking siksaan api neraka. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi Ramadan tahun menika bukan Ramadan terakhir. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun panggihaken Allah Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam saben anak cucune Nabi Adam iku khata' kagungan kesalahan
punten kagungan dosa wa khairul khotoina at-tawwabun. Ugi sabagus-baguse anak cucu Nabi Adam nalika kagungan kesalahan berbuat dosa at-tawwabun segera untuk bertobat, segera untuk menyesali segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Para rawuh hadirin ingkang mulya, mumpun ngantos cemas, mumpun ngantos dilinati tenggone manah kula panjenengan sedaya apa iso Gusti Allah niku nyepuro dosa kula panjenengan sedaya. Sebab para rawuh hadirin ingkang mulya, jaminan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar apapun kesalahan, gedene kaya apa dosane, insya Allah bakal disepuro kali Gusti Allah. Walaupun dia datang untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa seluas samudra, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Para rawuh hadirin ingkang mulya, dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Selama di dalam hati kita tidak pernah menyekutukan Allah, dosa kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah kuliah subuh ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan suatu ketika ada seorang lelaki yang telah berbuat banyak dosa. Dosa napa mawon pun ngantos dipun lampahi kalih tiyang jaler menika. Tiyang jaler menika suatu ketika kagungan azab, sadar ya Allah, ya ini akeh dosa sing kula lampahi, kula kepingin dados tiyang sae. Akhirnya lelaki itu memiliki azam, memiliki cita-cita yang kuat, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulangi perbuatan dosa, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan setelah itu para hadirin ingkang kula hormati, mempunyai satu komitmen, dia tidak akan mengulangi melereni dosa sing ini dipun lampahi. Singkat cerita, karena dosa yang telah banyak dilakukan oleh orang laki-laki itu, dia ingin bertobat kepada salah seorang yang alim. Ditunjukkan kepada salah seorang, wahai lelaki, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah, diterima tobatmu sama Allah, datanglah. Seseorang itu dalam cerita rahib, seorang tokoh agama Samawi dari kalangan Bani Israel. Lajeng tiyang jaler menika
datang dan mencari rahib tersebut. Dia menceritakan, wahai rahib, saya ini telah berbuat banyak dosa. Kalau saya hitung selama hidupku, saya telah membunuh 99 orang. Nyun sewu niki lak cara tiyang wis mateni tiyang sangat kula niki luar biasa. Dosane derek dosa-dosa liyane. Lajeng tiyang jalan niku tanglet datang rahib, apakah dosa saya, apakah taubat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyun sewu mungkin pada saat itu rodok penjar, karena lelaki itu badannya yang sangat kekar bengis, bingung dosa sampun gedene, sangat kulo wong putih paten niki bingung ya apa jawabane. Lajeng rahib itu mengatakan, kaya ngene dosa wis akeh, dosa wis gedhe, ora bakal disepuro kalih Gusti Allah. Karena lelaki itu datang ingin merubah sikap, ingin bertaubat, lalu jawabannya mboten penak. Dosamu koyoke ora kena disepuro karo Gusti Allah. Kakesuwen rahib niku dipun pateni pisan kalih lari jalan menika pas genap 100 orang, 100 nyawa yang dibunuh. Para rawuh hadirin ingkang mulia, genap 100 orang yang dibunuh, belum lagi dosa-dosa yang lain. Masih memiliki satu komitmen di dalam hati, namine nyuwun sewu menungso dienek apike saelek-eleke wong tasih gadah kesaenan niku jenenge menungso. Benten kalih setan sak bagus-bagusnya tiyang niku gadahi dosa. Jadi tiyang itu gak kena dihukumi elek terus. Sak api-apinya menungso niku kagungan kesalahan. Ugi uga sak bagus-bagusnya tiyang itu nggih nafas nglampahi dosa. Lah niki genep 100 nyawa dibunuh tasih kagungan niat sae lelaki itu ingin bertaubat kepada Allah. Lajeng dicari endi wong sing iso bimbing aku tobatku ben diterima kalih Gusti Allah. Ditunjukkan kamu datang kepada orang yang alim itu, kepada orang yang ahli agama itu. Lajeng dipun uruki, dicari sampai ketemu, datanglah bertemu, wahai Syekh, saya telah berbuat banyak dosa. Saya hidup sampai detik ini 100 nyawa sudah melayang di tangan saya, belum lagi dosa-dosa yang lain. Apa yang terjadi? Kedatanganmu ke sini bagaimana menurut pendapatmu ketika saya sudah seperti ini? Bisakah tobat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para rawuh hadirin ingkang mulia, jawabanipun tiyang alim menika simpel, bisa. Tobatku bisa diterima oleh Allah, kesalahanmu dosa sing sampun kae iso disepuro karo Gusti Allah, krana Gusti Allah Maha Luas pangapurane. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah trimo dosa-dosamu kecil kuwi Gusti Allah. Tapi syaratnya kamu harus pindah
kamu harus hijrah dari tempat itu. Pergilah di suatu tempat yang tempat itu banyak orang yang beribadah. Selama engkau masih di situ, di tempat awalmu itu, kamu tidak akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau kamu ingin tobat diterima, hijrah, berpindah kepada lingkungan yang bagus, lingkungan orang-orang yang ahli ibadah. Nirokololahu hadirin tinggal di lingkungan tempat kula panjenengan sedaya itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter kula panjenengan sedaya. Akhirnya dicari suatu tempat yang mana tempat itu banyak orang yang ahli ibadah, ben katut dadi wong sing apik, ben katut seneng ibadah. Ditunjuk di sana tempatmu nanti, lajeng bergegas-gegas secepatnya karena punya satu komitmen. Dia lagi-lagi ingin tobat, langsung mendatangi tempat lingkungan yang bagus. Apa yang terjadi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kematian dan kehidupan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam satu cerita, singkat cerita, laki-laki itu belum sampai pada tempat tersebut. Di tengah perjalanan, laki-laki itu kapundhut sowan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada niat, sudah ada gerakan hati ingin menjadi orang yang bagus, tapi belum sampai melakukan satu ibadah pertobatan kepada Allah. Tapi mana disambut ada tingkat kuat nyusen, ternyata belum sampai tempat itu lelaki itu kapundhut meninggal dunia. Nah disinilah para hadirin kuliah syukur hingga kamu hormati, ada satu perdebatan yang sangat sengit antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Debat bagaimana status pendosa besar ini, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dikatakan malaikat rahmat ini termasuk orang yang bagus. Kenapa? Sudah bergerak dari tempat yang tidak bagus menuju tempat yang bagus. Sudah ada usaha ikhtiar menjadi orang bagus, cuma dia belum melakukan satu amaliyah. Dikatakan malaikat azab belum, karena dia masih belum melakukan pertaubatan, masih dalam perjalanan. Dua malaikat ini sepertinya berdebat lama, ingin menyematkan status laki-laki tersebut. Lalu datanglah satu malaikat melihat keduanya belum bisa memutuskan. Lajeng diminta berarti ada apa? Acara yang nyobangi lapor geger. Ini malaikat. Orang ini diceritakan mulai dari awal. Akhirnya kedua malaikat itu para hadirin mengangkat malaikat tersebut yang baru datang, malaikat yang ketiga, diangkat menjadi hakim. Kalau begitu penjenengan saya angkat menjadi hakim untuk memutuskan satu perkara, termasuk lelaki pendosa besar ini tergolong orang yang diterima taubatnya atau tidak. Yang terjadi kalau itu ini aja, kami hitung jarak antara dia mulai menuju ke tempat yang baik itu, ya Allah, ada henti. Ternyata dalam satu hadis diceritakan, diukur jarak tersebut, ternyata hampir sama, hanya selisih satu jengkal. Ternyata lelaki itu lebih dekat dengan tempat
yang bagus. Akhirnya para rawuh diputuskan karena orang ini lebih dekat dengan tempat yang dituju, maka status lelaki pendosa besar ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh hadirin ingkang mulia, dalam pertemuan ingkang saya Ramadan menika monggo sarang-sarang niki kaki pengingat dalam piyambak khususilan umum dan panjenengan sedaya. Mumpung nyawa masih menyemat pada jasad kita, mari kita bermuhasabah diri, merenungi segala perbuatan yang telah kita lakukan, dosa-dosa kemaksiatan. Mari di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berikhtiar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi dosa-dosa kula panjenengan sedaya, kesalahan-kesalahan kula panjenengan sedaya di bulan suci Ramadan dikandung barokah, bulan yang penuh maghfirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kanggih hujah pedoman bagi kula panjenengan sedaya, yang kesimpulannya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa mensekutukan Allah. Maka ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan umur ingkang barokah manfaat, mugi-mugi saged nutup bulan suci Ramadan taun menika saged sempurna ibadah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sakbadane Ramadan kula panjenengan sedaya kados bayi ingkang nembe dipun lairaken dipun bebasaken saking dosa-dosane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingkang saged kawula aturaken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.